channel. By the way, kalian kalau dicap nggak baik sama orang, kalian tim yang akan langsung klarifikasi atau nunggu aja biar waktu yang menjawab? Fix kalau kalian pilih yang kedua, hampir sama nih dengan salah satu karakter yang ada di film Son of the Max rilisan tahun 2005. Bercerita tentang seorang animator yang memiliki bayi ajaib dan merasa betapa gilanya dia dalam membesarkan anak itu. Penasaran? Ya udah yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Di museum yang terletak di Edge City, terlihat seorang ahli sejarah sedang menjelaskan kepada para pengunjung benda-benda mitologi yang ada di sana. Yang pertama adalah Odin. Dia merupakan raja dari seluruh dewa di wilayah Norse. Diceritakan, Odin memiliki 3 anak yaitu Thor, si dewa petir, Balder, dewi kecantikan, dan satu lagi Loki, dia adalah dewa pengacau. Karena bungsu, Loki dikenal sebagai kambing hitam di wilayah Norse. Loki juga memiliki senjata sebuah topeng dan kabarnya topeng tersebut telah hilang, sementara dirinya sendiri dikurung di tempat yang jauh dari bumi. Konon barang siapa yang menemukan topeng itu dan memakainya, maka dia akan memiliki kekuatan yang dimiliki oleh Loki, selama orang tersebut terus memakai topengnya. Dan selama penjelasan ini, Loki ternyata ada di sana. Dia sangat tidak terima dengan pernyataan ahli sejarah tersebut. Loki yang marah kemudian berubah wujud dan mengambil topeng yang dia kira itu miliknya, namun ternyata hanya replika saja. Beralih ke Friend City, di mana topeng Loki yang sebenarnya ditemukan oleh seekor anjing bernama Otis. Otis adalah anjing milik Tim dan Tonya yang sudah lama menikah namun belum mempunyai keturunan. Hal ini bukan karena mereka kurang subur atau jarang ngewe, melainkan karena Tim sedang ingin fokus menggapai cita-citanya menjadi seorang animator di perusahaan animasi. Singkatnya, sampailah Otis di rumah majikannya itu. Dia kemudian mengajak Tim ke kamar dan menunjukkan topeng tersebut. Di sisi lain, Odin marah karena melihat anaknya malah bersantai dan bukannya mencari topengnya hilang. Dia lalu memperingati anaknya itu untuk segera menemukan topeng tersebut. Sebenarnya, Odin tahu di mana keberadaan topeng itu, tapi sebagai hukuman atas perbuatan anaknya, Loki tetap disuruh untuk mencarinya sendiri tanpa diberi bantuan dari sang ayah. Kita kembali lagi ke Tim. Di tempat kerjanya, dia merasa iri dengan Chad, temannya yang dipromosikan oleh Daniel, bos mereka. Tim yang ingin karirnya naik pun memberanikan diri melakukan negosiasi agar dipromosikan juga oleh Daniel. Namun kelihatannya Daniel tidak tertarik dengan ide Tim, yang akhirnya Tim pun kecewa. Malam harinya, Tim izin ke Tonya untuk mengikuti acara pesta Halloween di kantor dengan membawa serta topeng temuan Otis. Karena sebentar lagi sampai di tempat tujuan, Tim segera mengenakan topeng tersebut. Tapi secara tiba-tiba topeng itu mengeluarkan cahaya hijau dan merubah wajah serta penampilan Tim. Tidak hanya wajah saja yang berubah, sesuai mitos, topeng ini juga ternyata memberikan Tim kekuatan dewa yang sama persis dimiliki oleh Loki. Dalam pesta tersebut, Daniel yang merasa acara ini sungguh membosankan meminta Chad untuk mengisi kekosongan. Namun yang ada, pesta malah menjadi semakin garing dan beberapa saat kemudian mulai beraksilah Tim untuk meramaikan pesta tersebut. Melihat suasana menjadi ramai, Daniel menjadi tertarik nih dengan aksi Tim. Beberapa saat kemudian, Tim yang pulang ke rumah segera menemui istrinya. Dan malam itu, Tim yang sangat bahagia dalam keadaan masih memakai topeng langsung mengajak Tonya bercocok tanam. Paginya, Otis mengambil topeng yang tak sadar dijatuhkan Tim saat dia tertidur. Beberapa saat setelahnya, setelah Tim sampai kantor, dia kaget karena Daniel tiba-tiba memanggil dirinya. Rupanya, Daniel sudah tahu jika orang bertopeng hijau semalam adalah Tim. Daniel mengatakan jika Tim ingin dipromosikan, maka dia harus membawa topeng itu kembali. Singkat cerita, ketika pulang kerja, Tim menyuruh Otis mencarikan topeng yang semalam dia pakai. Setelah itu, kebahagiaan kembali dirasakan oleh Tim saat dia mendengar kabar bahwa istrinya hamil. Namun, sepertinya ada sesuatu yang aneh dari kehamilan Tonya. Beberapa bulan kemudian, keanehan pada kehamilan Tonya kembali muncul. Yang mana saat janinnya dicek, Tim melihat anaknya sedang pargoy di dalam perut. Astagfirullah. Nah, hingga pada akhirnya Tonya melahirkan bayinya dengan selamat. Kabar itu segera diketahui oleh Odin.
Odin lalu merasuki tubuh seseorang dan memberitahu kabar ini kepada Loki anaknya, agar sesegera mungkin dia menemukan topeng atau bayi tersebut. Tanpa basa-basi, Loki langsung menyamar menjadi seekor lebah agar dapat masuk ke rumah sakit dan mencuri data bayi yang belum lama ini dilahirkan. Beralih ke Otis, dia ini cemburu dengan bayi Alfie karena sejak kehadirannya, Otis merasa tidak disayangi lagi oleh Tim. Kemudian keanehan kembali ditimbulkan oleh Alfie yang mana kekuatan supernya mulai muncul. Malamnya, Tim benar-benar menjadi ayah siaga karena selalu ada setiap Alfie menangis. Namun karena hal tersebut, Tim jadi stres dan kurang tidur. Ditambah lagi Tonya yang akan pergi karena harus bekerja di luar kota selama sepekan. Tim pun terpaksa bekerja daring di rumah. Beberapa jam setelah Tonya berangkat, terlihat Tim mulai kewalahan dalam mengasuh Alfie. Ditambah saat asisten Daniel menelpon Tim dan menyuruhnya untuk menunjukkan hasil gambar sebelum meeting dilakukan. Tak berhenti di situ saja, setelah panggilan itu selesai, Tim harus pura-pura baik-baik saja saat istrinya telepon agar dia tidak cemas. Namun setelah panggilan dimatikan, secara mengejutkan Alfie bisa berbicara. Mother. Di sisi lain, Loki yang telah berhasil mendapatkan data yang dicari langsung menyamar menjadi petugas kebersihan untuk mencari bayi ajaib itu, yang sekarang sedang diajak sang ayah menonton TV. Tak disadari sampai larut malam, Alfie tetap saja menonton TV, sementara Otis yang merasa terbengkalai sejak kehadiran Alfie pergi mencari topeng. Ketika berhasil menemukannya, Otis memakai topeng tersebut dan secara tidak sengaja dia menjadi versi anjing gila dari dirinya sendiri lalu berencana menyingkirkan bayi tersebut. Paginya, Alfie mulai berperilaku aneh dengan maksud menghibur sang ayah yang sedang kehabisan ide. Dia menari menirukan suara ketawanya animasi Woody, bahkan menyanyi. Jelas hal ini membuat Tim kebingungan. Dia pun segera menunjukkan keanehan yang ada pada anaknya ini kepada Betty tetangganya. Tapi bagongnya, Alfie tidak menunjukkan keanehannya itu kepada Betty. Melihat majikannya terus disiksa dan emang pada dasarnya Otis juga tidak suka dengan Alfie, dia yang masih memakai topeng milik Loki berupaya untuk menjebak bayi tersebut. Namun malah ini yang terjadi. Kini Alfie mulai frontal dalam mengeluarkan kekuatannya, bahkan saat dengan si ayah. Di sisi lain, Loki yang masih terus mencari keberadaan bayi ajaib tiba juga di depan rumah Tim. Sementara Tim yang kini mulai depresi melihat tingkah anaknya berencana akan membawa Alfie ke dokter anak. Dan tak disangka kekuatan yang Alfie keluarkan saat di dalam mobil dilihat oleh Loki. Loki pun segera mengikuti kemana Tim pergi, sementara Betty yang ternyata juga melihat kejadian tadi langsung menelpon Tonya. Singkatnya, saat Tim sedang berjalan menuju klinik, Loki menghadangnya dan terus menanyakan di mana topeng itu. Karena tak membawa topeng milik Loki, Tim pun hampir diserang dan untung saja Alfie berhasil menghalaunya. Karena kejadian tersebut, Odin yang marah dengan perbuatan anaknya menghukum Loki dengan mengambil seluruh kekuatan yang dimilikinya. Setelah itu, Tim ditelepon pihak perusahaan untuk melakukan presentasi. Namun karena Tim tidak melaksanakannya dengan baik dan membawa Alfie ke dalam ruang meeting, dia pun akhirnya dipecat. Dan karena frustasi, Tim mengirim pesan kepada istrinya tentang semua hal yang akhir-akhir ini terjadi. Baik tentang Alfie, Loki, bahkan dia yang dipecat dari perusahaan. Di tengah malam, Loki berhasil menyelesaikan ritual pemanggilan ayahnya. Dia kemudian meminta ayahnya untuk mengembalikan kekuatannya lagi. Di sini Odin setuju, namun dengan keputusan dia hanya mengembalikan kekuatan tersebut dalam 1 jam. Tak mau menyia-nyiakan waktu 1 jamnya, Loki segera menculik Alfie yang akan dia gunakan sebagai alat untuk menukar topengnya. Tim yang baru sadar jika anaknya telah diculik pun menjadi sangat panik. Dia bahkan sempat mengira jika istrinya yang baru pulang dari luar kota itu adalah jelmaan dari Loki. Setelah tak sengaja melukai istrinya, Tim kemudian memberitahu jika Alfie telah diculik oleh Loki. Yang sebenarnya Loki hanya mencari topeng yang sekarang sedang dipakai oleh Otis. Awalnya Tonya tak percaya dengan semua perkataan Tim, namun ketika dia melihat Betty hidungnya menjadi besar karena disihir Loki, Tonya pun menjadi percaya dan segeralah Tim dan Tonya pergi menemui Otis.
Pertama-tama tim meminta maaf kepada Otis yang merasa diabaikan sejak kehadiran Alfie. Kemudian tim mengatakan jika Loki si pemilik topeng sedang menculik Alfie. Dan agar Alfie dapat dibebaskan, maka tim harus mengembalikan topeng yang sekarang sedang dipakai Otis. Walaupun awalnya tidak mau, namun Otis yang luluh dengan perkataan tim akhirnya berkenan juga melepaskan topeng tersebut. Dengan cepat, tim pun pergi menemui Loki. Singkatnya, tim dan Loki melakukan barter, namun sialnya Loki tiba-tiba berbuat licik. Dia mengambil topengnya tapi tidak memberikan Alfie kepada tim. Beruntung, Otis langsung menggigit bubungnya Loki sampai topeng itu kembali terlempar dan berhasil mendarat di wajah tim. Seketika tim berubah menjadi pria yang gagah. Tak hanya itu, mobil milik tim juga ikut berubah karena sekarang tim memiliki kekuatan yang sama dengan Loki. Dia pun dapat dengan mudah mengejar Loki bersama Tonya dan Otis. Terlihat Loki pergi ke sebuah ring dan mengajak tim untuk bertanding di sana. Namun saat pertandingan berlangsung, Loki menyadari jika tim susah dikalahkan sebab dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan dirinya. Akhirnya dia pun menyarankan agar Alfie memutuskan siapa yang layak mengasuhnya. Di awal Loki lah yang hampir dipilih Alfie, namun setelah tim melepaskan topengnya dan berubah menjadi manusia biasa, Alfie tiba-tiba saja berubah pikiran dan memilih tim. Karena sedih dan marah, Loki mencoba membunuh tim, tapi sayang waktu dia sudah habis. Di saat itu pula Odin muncul. Di sini Odin kecewa atas kegagalan Loki. Dia kembali membandingkan Loki dengan kedua kakaknya karena tidak bisa menjadi apa yang diharapkan. Saat Loki akan dibuang oleh ayahnya, tim yang tak setuju dengan perbuatan Odin pun menengahi mereka dengan mengatakan bahwa tidak ada yang lebih penting dari seluruh alam semesta ini kecuali hubunganmu dengan keluargamu. Jadi mau senakal apapun Loki, dia masih akan tetap menjadi anaknya Odin. Karena ucapan tim, mereka pun akhirnya kembali akur. Di sini tim juga memberikan topeng itu secara cuma-cuma kepada Loki, dan Loki segera menyerahkan topeng tersebut kepada ayahnya. Mereka yang telah berbaikan pun kemudian kembali ke dunia para dewa. Setelah apa yang terjadi, tim membuat sebuah animasi berdasarkan pengalamannya sendiri tentang seorang bayi dan seekor anjing yang bersaing memperebutkan perhatian sang ayah. Karyanya ini sangat disukai oleh Daniel. Tim pun langsung diangkat menjadi animator dalam perusahaan animasi dan terlihat karya tim juga telah berhasil difilmkan. Di akhir scene terlihat keluarga tim sedang menonton TV tersebut dengan bahagia. Kemudian kebahagiaan itu semakin bertambah saat Tonya mengabarkan jika dia hamil lagi. Dan film pun selesai. Emang ya, yang paling gak enak dari seorang anak tuh ketika kita lagi dibanding-bandingin. Mau itu dibanding-bandingin sama adik, kakak, atau tetangga, tetap aja yang namanya dibanding-bandingin dengan orang lain tuh gak enak. Jadi kesel mimin. Oke, sekian dulu video kali ini. Sari Rasa dan tim mengucapkan hatur nuhun. Bye and see you.